dan selamat datang di sesi pernikahan berikutnya, yaitu seni komunikasi. Kita akan melihat bagaimana meningkatkan pemahaman satu sama lain. Kita bisa belajar berbicara dan mendengarkan dengan efektif. Kurang percakapan dalam pernikahan membawa Anda dalam masalah nyata. Kami baca cerita di koran berjudul Perhatian Tulus kepada pensiunan Dorothy Naylor yang baru-baru ini dimanjakan saat suaminya Oliver meninggalkannya di halaman depan sebuah pom bensin dan melaju selama 2 jam sebelum menyadari bahwa istrinya tidak ada di dalam mobil. Saya tak percaya dia tinggalkan saya, kata Nyonya Naylor pada Western Morning News. Saya biasa duduk di belakang karena bisa bergerak bebas, tapi biasanya kita saling bicara. Pasangan itu berusia 70-an telah masuk ke pom bensin untuk mengganti roda. Ketiadaan Nyonya Naylor hanya diperhatikan saat ia sampai tempat tujuan dan bertanya kepada istrinya, "Kemana kamu ingin keluar, sayang?" Artikel selesai. Tuan dan Nyonya Naylor telah menikah selama 40 tahun. Kami melihat pada sesi terakhir bagaimana kita menikah dengan banyak perbedaan. Salah satunya adalah cara komunikasi yang berbeda di keluarga kita saat kita tumbuh dewasa. Keluarga kita sangat berbeda, karena saya berbahasa Spanyol, ibuku berbahasa Spanyol, ayahku berbahasa Inggris, jadi kami berpengaruh besar. Padahal orang tua Sarah orang Inggris dan sangat pendiam di satu sisi, dan itu bagus. Tapi dalam hal gaya komunikasi, mereka bersatu. Pastinya kita harus belajar bagaimana berhubungan satu sama lain dengan cara yang berbeda, sedikit berbeda. Jika Anda makan bersama keluarga saya, itu sangat sepi. Aku ingat nenekku memiliki karakter yang sangat hebat. Dan dia akan sangat ketat terhadap kami semua sehingga tidak saling mengganggu. Dan Anda tahu tidak boleh makan dengan mulut penuh, bersikap sopan. Dan beberapa di antaranya jelas menurun di keluarga kami. Jadi semua orang menjadi sopan dan ya, menunggu satu sama lain untuk berbicara sebelum menyela. Padahal jika di keluarga saya, Anda tidak bisa berbicara karena kita 8 bersaudara. Kita makan dan berbicara bersama. Semua orang memiliki percakapan sendiri. Tidak ada yang mendengarkan dan kita harus masuk untuk mendapatkan sebuah kata pada akhirnya. Dan juga setengah Spanyol, setengah Inggris dalam percakapan mereka. Jadi saya harus belajar bahasa Spanyol agar bisa mengikutinya. Dan belajar bahwa sebenarnya tidak apa-apa untuk menyela jika ada yang berbicara. Menarik bahwa itu dianggap sopan. Bahwa Anda menunjukkan minat jika Anda menyela dan Anda tahu memberikan pendapat Anda di dalamnya. Dan saya belajar untuk menjadi lebih pendiam dan lebih tenang dengan orang tua Sarah. Kami tanyakan pada orang-orang di jalanan seluruh dunia mengapa komunikasi dalam hubungan sangat penting, dan inilah jawabannya. Komunikasi membangun atau menghancurkan suatu hubungan. Komunikasi adalah yang paling penting dalam sebuah pernikahan. Komunikasi adalah kunci. Misalnya jika saya melakukan kesalahan dan saya tidak tahu bahwa saya melakukannya, saya mungkin akan melakukan itu lagi dan itu mengganggu pasangan saya. Saya tidak ingin itu. Jika Anda tidak berkomunikasi dalam pernikahan, maka ada yang rusak, bukan? Anda perlu tahu di mana masing-masing berdiri. Komunikasi sangat penting. Tidak banyak komunikasi juga penting. Anda tidak bisa berurusan dengan seseorang yang tidak bisa diam. Setiap individu memiliki emosi yang berbeda, perasaan berbeda, keinginan berbeda, kebutuhan berbeda. Satu-satunya cara agar kita tahu apa itu dan apa adanya adalah melalui komunikasi, berbicara satu sama lain. Jadi tanpa komunikasi, sungguh Anda tidak bisa menjalin hubungan. Komunikasi penting karena Anda harus tahu apa yang Anda hadapi sebelum masuk ke dalamnya. Dan jika Anda belum membahasnya, itu akan buruk sejak awal. Tanpa komunikasi tidak ada hubungan. Bisa melalui kata-kata Anda, bisa melalui tatapan mata, apa saja. Tanpa komunikasi, saya pikir hubungannya sudah mati. Bila Anda bertengkar dengan seseorang, jika Anda menyimpannya di dalam diri Anda dan tidak berkomunikasi, itu akan semakin besar. Ketidaksepakatan harus disuarakan sebenarnya. Konflik bisa mengarah pada sesuatu yang positif dan tidak merusak. Saya pikir diskusi adalah sesuatu yang konstruktif. Singkatnya, tidak mungkin selalu setuju. Komunikasi adalah nomor satu sebagai pasangan suami istri, karena Anda bisa mengatakan apapun dan itu juga salah satu hal besar yang harus Anda lakukan setiap hari dan merasa bahagia bisa mengatakan apapun dan berkomunikasi dengan pasangan Anda. Jadi, seperti yang kita dengar, komunikasi penting dalam pernikahan karena banyak alasan.
Dan paling tidak karena kita semua memiliki kerinduan jauh di dalam untuk diketahui orang lain, untuk didengarkan dan dipahami. Tapi itu tidak otomatis dalam sebuah pernikahan. Dua orang bisa tinggal di rumah yang sama, tidur di tempat tidur yang sama, namun jika mereka tidak berkomunikasi, mereka bisa menjadi seperti orang asing satu sama lain. Hanya jika orang lain mengerti kita, maka mereka benar-benar bersama kita. Komunikasi menarik kita pada tingkat emosional. Ini membuat kita terhubung. Oh, saya pikir sangat penting orang lain tahu apa yang Anda rasakan. Dane dan aku menikah selama 36 tahun. Anda tidak bisa menikah lama tanpa melewati masa sulit. Dan saya ingat ketika saya menikah dan mengalami masa-masa sulit. Dan nampaknya cinta itu hampir mati. Dan saya ingat membatalkan pertunangan dan kami menghabiskan malam musim dingin untuk saling mendengarkan. Suatu malam dia berkata, "Sayang, saya pikir saya membenci ibumu." Dan saya berkata, "Kamu membenci ibu saya?" Dia berkata, "Saya tidak membencinya. Saya memberitahu kamu bagaimana perasaan saya terhadapnya. Karena kamu tahu, Rob, kamu selalu mendukungnya." Dan tiba-tiba semua tumpah keluar. Dan kemudian saya mengatakan perasaan saya. Dan itu menyelamatkan pernikahan kami. Masalah saya adalah bagus dengan kata-kata. Saya seorang pengacara. Dan Anda memenangkan argumen, tapi sebenarnya tidak. Ada banyak orang lain yang ingin mengatakannya. Dan Anda perlu memberi mereka ruang untuk mengatakannya. Jadi itu sangat penting yang Anda lakukan. Apakah Anda harus menulis surat atau mengatakannya atau berjalan di taman. Tapi sangat penting untuk mengatakannya. Inilah yang saya rasakan. Sesi ini kita ingin melihat apa artinya berkomunikasi efektif dalam pernikahan. Untuk komunikasi apapun ada 3 bagian. Pertama, pesannya. Kedua, orang yang mengirim pesan yaitu pembicara. Ketiga, orang yang menerima pesan yaitu pendengarnya. Mungkin akan sangat membantu. Coba pikirkan hal komunikasi radio. Pertama, Anda perlu program, kata-kata atau musiknya. Kedua, Anda butuh pemancar, mungkin BBC misalnya. Ketiga, receiver, itu radio Anda. Penerima dan pemancar harus bekerja dengan baik tanpa gangguan untuk komunikasi yang efektif. Dan begitulah dalam pernikahan. Kita harus pandai mentransmisikan dan menerima dengan kata lain, berbicara dan mendengarkan. Kita akan terus mendengarkan sebentar lagi, tapi pertama subjek favorit saya berbicara. Pernahkah Anda memikirkan apa yang sebenarnya Anda bicarakan? Jika Anda sama seperti Niki dan saya, banyak percakapan kami mengenai rincian kehidupan sehari-hari yang praktis, seperti siapa yang membutuhkan mobil dan jam berapa kita harus pergi ke suatu tempat. Itulah mengapa waktu pernikahan kita penting. Waktu berkualitas yang telah kita jadwalkan kapan kita bisa berbicara lebih dalam. Dan saya tahu sendiri bahwa saya benar-benar merasa terhubung dengan Niki saat kami memiliki waktu untuk berbagi perasaan satu sama lain. Sebagian kita menemukan pembicaraan tentang perasaan tidak muncul secara alami. Ini bisa karena berbagai hal. Bagi beberapa orang, budaya mereka tidak mendorong untuk membicarakan kebutuhan individu mereka sendiri. Mungkin kita diajarkan untuk menyembunyikan perasaan atau sulit untuk mengungkapkannya. Saya merasa secara pasti saya buruk dalam mengutarakan perasaan. Biasanya saya menyimpannya saja, diam saja, cemberut. Barley datang, ada apa? Ayo. Katakan. Dan itu membuatku semakin kesal. Jadi apa yang telah saya pelajari adalah benar-benar membicarakan perasaan saya. Bukan hanya secara acak, saya selalu berpikir keras. Tapi saya tidak berpikir keras dengan perasaan saya. Jadi belajar untuk merasakan dan mengatakan pada Barley di mana saya berada. Membuatnya menjadi tenang karena sekarang dia tahu di mana saya berada. Dan saya merasa jauh lebih damai karena saya dapat berbagi perasaan dengan orang lain. Dan mencoba mendukung saya. Dan aku bukan milikmu sendiri. Daftar manual Anda mencantumkan alasan lain mengapa orang sulit mengatakan yang mereka rasakan. Beberapa berpikir saya tidak ingin mengganggu ketenangan dengan mengatakan yang saya rasakan, atau mereka berpikir, oh itu terlalu rumit, atau saya mungkin salah paham. Kursus pernikahan dirancang sebagai tempat aman untuk mengatasi rintangan ini dan berlatih mengekspresikan perasaan kepada suami atau istri kita. Beberapa orang tak hanya sulit mengekspresikan emosi mereka, tapi juga sulit untuk mengenali apa yang mereka rasakan. Tapi kalau itu Anda, perubahan itu mungkin. Kami memasukkan latihan pilihan dalam pekerjaan rumah bagi mereka yang merasa sulit untuk mengenali emosi mereka. Ini akan membuat keberanian untuk mulai mengatakan perasaan itu bagi mereka yang tidak terbiasa melakukannya.
Tapi kita tahu banyak orang yang telah berubah secara dramatis dan perkawinan yang telah menjadi lebih dekat karena mereka bertahan. Jika Anda menikah dengan seorang yang berjuang untuk meluruskan perasaan, kemungkinan besar mereka akan merasa terpapar dan rentan saat pertama kali melakukannya. Pastikan Anda tidak marah dan menolak atau menyalahkan atas apa yang mereka ungkapkan. Anda dapat membantunya dengan mengajukan pertanyaan yang mendorong untuk mengatakan apa yang sedang dialami. Saya benar-benar buruk dalam berbicara perasaan atau benar-benar tahu mengapa saya marah. Jadi saya mungkin marah, tapi tidak terlalu mengerti mengapa saya marah. Dan David sangat baik dalam mengajukan pertanyaan dan mendengarkan saya. Ya, aku harus menarik Sarah keluar dan bertanya padanya, apa yang sedang terjadi sekarang? Apa yang kamu rasakan sekarang? Kenapa kamu kesal dengan ini? Jelaskan kepada saya. Anda tahu, bahkan Sarah tidak yakin. Setidaknya dia bisa mencoba menggabungkan dan melihat apakah dia bisa menyelesaikan apa yang sedang terjadi dalam situasi tertentu. Kadang bisa sangat membantu bila saya tidak dapat mengatasi emosi saya tentang sesuatu. David akan mengatakan jika itu terjadi pada saya akan sangat marah. Apa kamu tidak merasakannya marah tentang itu? Dan saya akan pergi, mungkin sedikit kasar. Itulah yang membantu saya untuk berdiri dan mulai berhubungan dengan perasaan yang mengapung saya. Silakan Anda mengambil beberapa menit untuk melihat diagram pada manual Anda yang disebut hambatan untuk berbicara, dan saling memberitahu jika ada hambatan yang berlaku bagi Anda.
Untuk komunikasi yang efektif, berbicara sangat penting. Tapi begitu juga mendengarkan. Seringkali saya pikir kita mendengarkan begitu saja. Mungkin karena kita tidak bisa menutup telinga kita dengan cara yang sama sehingga kita bisa menutup mulut untuk menghentikan kita berbicara atau mata kita untuk mencegah tidak melihat. Kita bisa jadi sangat selektif tentang apa dan siapa yang kita dengarkan. Jika kita tidak mendengarkan suami atau istri, mereka mungkin akan menutup diri. Mereka mungkin akan berhenti berbicara tentang pikiran dan perasaan mereka. Kami menemukan bahwa mendengarkan adalah keterampilan paling penting untuk pernikahan yang kuat. Ada kutipan bagus Alkitab berkata, setiap orang harus cepat mendengar, lamban berbicara, dan lamban untuk marah. Stephen Covey, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, menulis, "Jika saya merangkum satu kalimat, satu-satunya prinsip terpenting yang saya pelajari di bidang hubungan interpersonal, yaitu carilah yang utama untuk memahami, dan kemudian untuk dipahami. Kami hanya memahami suami atau istri kami saat kami mendengarkan mereka." Hal menakjubkan tentang pernikahan adalah kita memiliki kekuatan untuk membuat pasangan merasa dicintai dan dihargai hanya dengan mendengarkannya. Tapi seringkali orang-orang yang paling dekat dengan kita merasa paling sulit untuk didengarkan. Bagiku, komunikasi dengan James benar-benar keliru. Kami tidak saling mendengarkan. Dia akan berbicara dan saya memasak. Saya akan memunggungi dia dan Anda tahu melakukan sesuatu atau apapun. Dan baru menyadari betapa lebih banyak usaha yang bisa lakukan untuk orang asing atau teman di mana saya benar-benar mendengarkan. Saya meletakkan filter semacam itu di telinga saya karena kami telah bersama 32 tahun. Jadi seperti bagaimana kamu tahu apa yang akan dia katakan? Kamu tahu saya akan berpikir dan saya berkata, oh baiklah saya tahu kemana arahnya dan saya tahu kelanjutannya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan, kadang dia akan mengerti setelahnya, dia akan berkata, apakah kamu ingat saya sudah memberitahumu? Dan saya tidak ingat, itu adalah tanda merah besar. Jadi kursus pernikahan ini benar-benar mengajarkan kami untuk mendengarkan satu sama lain. Sebenarnya, tidak ada orang yang lebih penting untuk didengarkan daripada suami atau istri kita. Kami ingin Anda gunakan beberapa menit untuk memikirkan efek menjadi pendengar yang baik. Coba lihat latihan di manual Anda yang berjudul Kekuatan Mendengarkan dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada.
Saya membayangkan untuk menjawab pertanyaan pertama tentang bagaimana saat kita mendengarkan, Anda akan menemukan hal seperti, saya merasa dihargai, saya merasa percaya diri, saya merasa didukung. Ketika saya mendapatkan perhatian dari Jun, saya merasa luar biasa. Saya merasa bisa melakukan apapun, karena dia menegaskan bahwa yang saya katakan penting. Dan dia menegaskan, saya pria baik, saya senang bergaul dengannya. Bagi saya, itu membangun kepercayaan diri saya 110%. Ya, ketika saya mendapat perhatian penuh Erik, saya merasa sangat dicintai, sungguh-sungguh dicintai. Karena di awal pernikahan, kami menghabiskan waktu di depan komputer. Datang dari tempat kerja lalu kemudian ke komputer dan aku merasa, oh aku pasti tidak disukai karena mesin elektronik lebih diminati daripada saya. Tapi saat kami belajar dan dia memberi perhatian sepenuhnya, saya merasa sangat dicintai dan ya merasa baik. Padahal saat tidak didengarkan, kita cenderung merasa frustrasi, dianggap biasa, tidak dicintai, tidak didukung. Dan beberapa akan mengatakan merasa ditolak atau disalahpahami. Saya tidak bisa berfungsi jika saya salah dipahami atau jika saya setengah dimengerti. Dan rasanya sangat baik, sangat aman. Saya merasa sangat ditegaskan. Dan saya merasa bisa berdiskusi dengan baik tentang sesuatu saat saya didengar. Saya tidak keberatan jika kami tidak sepakat. Tapi saya hanya perlu untuk mengetahui bahwa saya telah didengar. Aku akan sangat-sangat kesal jika tidak. Kami ingin melihat sekarang apa yang bisa menghalangi kita menjadi pendengar yang baik. Yang pertama adalah apa yang disebut filter. Dan kami telah membuat diagram ini di manual Anda. Dan apa yang terjadi ketika orang lain berbicara, kenangan perasaan kita di masa lalu, prasangka, kebiasaan, dan lain-lain mempengaruhi apa yang kita dengar. Dan ini berhubungan dengan filter dari apa yang kita dengar. Sekarang kita punya filter, tapi seringkali kita tidak menggunakannya. Jika tidak berusaha mendengarkan dengan benar, mungkin ada hal lain yang mengganggu di kepala kita sementara suami atau istri sedang berbicara dengan kita. Maka kita kehilangan apa yang sebenarnya dikatakan. Sam adalah musisi dan kadang kami terbaring di tempat tidur dan ngobrol di malam hari. Saya akan berbicara apa adanya dan tiba-tiba tempat tidur bergetar. Dan dia sedang bermain lagu di kepalanya. Dan dia menggunakan tangan dan kakinya untuk bergoyang. Dan saya berkata kepadanya, apa yang sedang kamu lakukan? Apa maksudmu? Dan dia benar-benar melakukan orkestra penuh di tempat tidur. Saat saya mencoba mendownload hari saya ke dia, jadi tidak butuh komputer atau televisi untuk mengganggu. Tidak bisa berkonsentrasi. Iya. Ya. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana filter ini bekerja. Kenangan misalnya. Terkadang ketika seseorang berbicara dengan kita, apa yang mereka katakan akan memicu ingatan kita. Mungkin percakapan lain atau peristiwa masa lalu. Saat kita mengingat ini, kita menjadi terganggu dan berhenti benar-benar mendengarkan yang sedang dikatakan. Niki baru-baru ini berbicara dengan saya tentang putri kami yang mengharapkan bayi pertamanya. Dia dan suaminya harus pindah rumah sebelum bayi itu lahir. Saya sarankan agar kami membantu mereka pindah dan mencari hari yang cocok. Lalu aku sadar Sila tak serius mendengarkanku. Aku tidak mendengarkan. Aku pergi ke duniaku sendiri dan saya sedang memikirkan saat saya mengandung anak perempuan kami dan kami harus pindah rumah. Dan aku tidak mendengar apa yang Niki katakan karena ingatanku sendiri yang membanjir kembali. Dan aku harus memintanya untuk memulai lagi. Filter lain mungkin sikap kita. Jika saya mengucapkan kata mertua, itu akan memancing respon berbeda dari tiap kita. Untuk sebagian hal ini akan menjadi menyenangkan, bagi yang lain mungkin lebih rumit. Sikap terhadap berbagai masalah bisa membuat kita mendengarkan dengan benar apa yang orang lain katakan. Saya tertawa saat mendengar Niki dan Sila di kursus pernikahan bicara tentang filter dan hal yang mengalihkan perhatian Anda dari mendengarkan dengan benar. Karena setiap kali saya bicara dengan David tentang pergi pada hari libur atau dalam perjalanan, saya perhatikan dia tidak mendengarkan, terutama jika melibatkan perjalanan pesawat. Karena saya tidak begitu senang dengan terbang. Saat ini lebih baik, tapi aku tidak menyukainya. Jadi, jika saya bisa memilih transportasi lain, akan saya pilih. Dan setiap Sarah menyebutkan pesawat, saya berpikir, bisakah saya naik kereta api?
Apakah ada kapal yang bisa kita pilih? Bisakah kita menunda perjalanan? Dan Sarah menuju hotel tempat kita akan tinggal. Dan saya berpikir, bisakah kita memiliki 3 hari ekstra sebelum sampai di sana? Jadi ini mungkin sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya kebetulan berbicara tentang kemungkinan pergi ke pernikahan seseorang dan kebetulan tinggal di Amerika. Dia tidak mendengarkan apapun tentang pernikahan dan diskusi. Dia hanya bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah kapal untuk sampai ke New York. Saringan lain bisa jadi prasangka. Sering kita tidak menyadari bahwa kita memilikinya atau bahwa hal itu mempengaruhi cara kita mendengarkan. Mungkin memiliki prasangka tentang gender. Jadi, jika istri mulai membicarakan olahraga, beberapa suami menganggapnya sebagai wanita yang tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya dan mereka segera berhenti. Kita mungkin memiliki prasangka lain. Jika kita tumbuh dalam budaya yang sangat berbeda, atau kita dipengaruhi oleh cara orang tua kita dalam melakukan sesuatu. Prasangka mencegah kita mendengarkan secara terbuka kepada pasangan kita. Lingkungan fisik juga bisa menjadi filter. Lingkungan bisa mengalihkan perhatian dari mendengarkan dengan benar. Bagi saya, mendengarkan Jill adalah kebiasaan buruk yang tidak pernah saya lakukan. Saya tidak mendengarkan dengan baik. Saya melihat laptop, saya melihat TV, saya membaca. Jadi saya tidak memperhatikan apa yang Jill katakan. Dan kursus pernikahan mengajarkan saya bahwa saya perlu memperhatikan apa yang dia katakan. Saya perlu menatap dan melihatnya. Anda tahu? Melihatnya. Bagi saya, jika kita membersihkan dapur dan Niki memulai percakapan penting, saya tidak bisa mendengarkan apa yang dia katakan. Saya putus asa dalam multitasking, terutama jika salah satu tugas itu mendengarkan. Dan keadaan dapur itu terlalu kuat sehingga aku tidak bisa berkonsentrasi pada apa yang dikatakan Niki. Jadi saya mengatakan kepadanya, bisakah kita menyelesaikan pekerjaan dapur dulu kemudian membicarakannya? Terakhir, kurangnya minat. Tidak tertarik dengan apa yang orang lain katakan akan bertindak sebagai filter. Itu bisa jadi masalah nyata suami istri jika terlibat dalam pekerjaan yang berbeda atau aktivitas lainnya di siang hari. Kadang, saya merasa cukup sulit untuk membicarakan hari saya saat dia pulang kerja dan dia bersenang-senang melakukan hal berbeda dalam bisnisnya. Dan dia berkata, bagaimana harimu? Dan hariku nampaknya cukup biasa. Saya tidak akan mengatakan bahwa hari saya membosankan karena saya senang berada di rumah bersama anak-anak. Saya sangat mengagumi menjadi ibu tapi tidak seglamor seperti Dave. Jadi, saya pikir pada awal ketika anak kami masih kecil, saya merasa sulit untuk berkomunikasi dengan Dave. Sebenarnya apakah kau memang ingin tahu bagaimana hari saya? Kami pergi ke kelompok balita, berenang dan minum kopi. Anda tahu, dan itu sepertinya tidak menarik bagiku. Tapi Dave selalu sangat hebat saat mengatakan, Joe, kau tahu harimu sebenarnya sangat penting bagiku. Dibutuhkan kemurahan hati untuk mendengarkan dan tertarik pada dunia masing-masing. Menunjukkan ketertarikan berdampak positif terhadap cara kita mendengarkan. Semua filter yang telah kami sebutkan menciptakan gangguan. Ini seperti tidak menemukan frekuensi yang tepat dari stasiun radio. Anda bisa mendengar suara di latar belakang, tapi ada banyak suara dan omong kosong. Jika tidak tahu filter ini, kita bisa bercakap-cakap dengan pasangan dan gagal mendengar perkataan mereka karena percakapan terpisah itu terjadi dalam pikiran kita. Komunikasi yang efektif melibatkan pengenalan dan mengabaikan filter ini. Hal kedua yang membuat kita berhenti menjadi pendengar yang baik adalah kebiasaan buruk, dan ada 5 hal. Perlu diketahui sebagian besar dari kita jatuh dalam satu di antaranya, dan beberapa dari kita jatuh dalam banyak lagi. Niki dan saya telah mengetahui bahwa di antara kami bersalah atas kelimanya, dan saya harus mengakui bahwa saya mempunyai 4 hal di antaranya. Kebiasaan buruk pertama adalah menenteramkan yang menjadi prinsip utama. Jika Sila cerita kekhawatirannya, aku cenderung memberitahunya agar tidak khawatir, itu akan baik-baik saja. Seringkali menenteramkan ingin bersikap ceria dan positif dalam segala hal. Tapi hal ini menjadikan pasangan kita tidak dapat mengungkapkan kekecewaan, sakit hati, atau perasaan negatif lainnya. Saya pikir ketika mendengarkan dapat menenteramkan saya. Ketika Gil menjelaskan sebuah situasi, mungkin di sekolah, di mana keadaan sedikit tertekan, saya mendapati diri saya berkata, oh tidak apa-apa, sebelum saya mendengar cerita selengkapnya.
Dan itu menghalangi Jill untuk mengungkapkan yang sebenarnya ia ingin katakan. Jadi, saya tahu bahwa menenteramkan bukanlah taktik terbaik untuk mendengarkan. Ya, itu tidak benar-benar memecahkan masalah ketika saya hanya ingin membicarakannya, didengarkan, dan tidak ada yang bisa dipecahkan. Saya seorang analisis bisnis, jadi memperlakukan Jill sebagai masalah untuk dipecahkan bukanlah pendekatan yang terbaik. Kebiasaan buruk kedua adalah memberi nasihat. Pemberi nasihat selalu ingin memberikan solusi untuk masalah. Tapi masalahnya adalah yang berbicara lebih sering daripada didengarkan dan dimengerti, tidak diperbaiki. Aku benar-benar pemberi nasihat dan Ya, ini adalah kelemahan alami saya. sesuatu yang saya lakukan secara otomatis. Dan aku sadar dengan Tarin itu bukan yang terbaik. Seringkali dia mendatangi saya dan berbicara tentang sesuatu yang secara otomatis saya pikirkan. Oh, solusi, ini dia. Dan itu sama sekali tidak berjalan dengan baik. Karena kami telah mengidentifikasi bahwa Mark suka memberi nasihat dan bukan itu yang saya cari, keadaan menjadi jauh lebih baik. Ya, lebih terbuka untuk mengatakan banyak hal karena saya tahu bahwa dia akan memberikan tanggapan yang benar. Itu berarti harus mengatakan kepadanya, tolong jangan memberi saran, bukan itu yang saya butuhkan. Saya hanya ingin kamu memeluk saya atau berkata, tidak apa-apa, kita bersama. Dan sepertinya ini agak kaku pada awalnya, dan Anda harus berlatih. Tapi pasti memiliki dampak yang tepat. Apa yang dilakukan Tarin sekarang? Karena dia tahu bahwa saya seperti itu. Dia berkata, saya hanya menceritakan ini pada kamu. Saya tidak ingin kamu memecahkan masalah atau menemukan solusinya. Aku hanya ingin memberitahumu. Dan aku mengerti, oke, matikan yang itu. Dengarkan dan pahami. Dan kemudian kami bahagia. Kebiasaan buruk ketiga adalah kecerdasan. Ini saat orang yang mendengarkan selalu mencari penjelasan. Jika Anda memberitahu seorang intelek, saya sangat khawatir dengan ibu saya, dia mulai sangat pelupa. Jawaban mereka bisa menjadi ceramah yang panjang tentang bagaimana penyakit Alzheimer atau pikun dan kemudian penjelasan mengenai perbedaannya diikuti dengan bergegas untuk memeriksa internet untuk mendownload beberapa lebih banyak informasi tentang mereka. Masalah dengan intelektual adalah mereka tidak mendengarkan apa yang dirasakan orang yang berbicara. Kebiasaan buruk keempat adalah bersinggungan. Anda hanya mengatakan kepada seseorang yang terjadi pada Anda, tapi sebelum Anda selesai yang mereka katakan, oh itu seperti yang terjadi pada saya minggu lalu. Atau, oh itu mengingatkan saya kapan dan mereka pergi ke agenda mereka. Dan Anda tidak pernah menyelesaikan cerita Anda. Mereka benar-benar membajak pembicaraan itu. Kebiasaan buruk kelima dan mungkin yang paling umum adalah menyela. Jika Anda berbicara dengan seorang penyela, Anda tidak bisa berhenti untuk bernafas atau berhenti untuk berpikir, mereka akan langsung berbicara dan Anda kehilangan kesempatan. Saya mengatakan bahwa saya penyela yang buruk. Saya adalah serial penyela. Dan saya juga memiliki kebiasaan buruk lainnya. Saya hanya duduk di sana dan menunggu Deb berhenti berbicara sebelum saya bisa masuk lagi. Dan mengganggu dia seperti itu. Jadi, kesimpulannya, kelima kebiasaan ini mencegah orang yang berbicara untuk tidak mengatakan yang mereka rasakan. Jika itu terus berlanjut, orang yang berbicara mulai menutup diri dan menyerah. Dan berkata pada diri mereka sendiri, apa gunanya? Kebiasaan buruk ini menghentikan komunikasi baik satu sama lain. Ini layak dilihat pada diri sendiri, adakah kebiasaan buruk tersebut? Saya adalah penyela profesional dan pemecah masalah Jill, bahkan sebelum dia mengatakan sepenuhnya. Dan komunikasi pada waktu malam jadi fokus komunikasi membantu saya untuk menyadari bahwa ada beberapa cara sederhana untuk mendengarkan dengan efektif. Dan itu berarti menjadi kurang interrupter dan kurang pemecah masalah lebih dari seorang pendengar. Dan saya sadar saya harus bicara juga ketika saya mendapat ruang untuk melakukannya, jadi itu berlangsung baik. Mengapa Anda tidak mengambil beberapa saat sekarang mengidentifikasi kebiasaan buruk Anda? Jika merasa sulit mengenali kelemahan Anda sendiri atau tidak yakin, Anda bisa menanyakan dengan suami atau istri Anda, mungkin mereka lebih mengerti.
Saya harap apa yang pasangan Anda katakan tidak terlalu mengejutkan. Kadang kebiasaan buruk ini sampai ke tahap di mana kita tidak sadar memilikinya. Ketika kita mengenali kebiasaan buruk kita, maka kita bisa mulai berubah. Kita bisa belajar seni mendengarkan dengan efektif, tapi butuh waktu, usaha, dan latihan. Dan tempat latihan terbaik adalah pernikahan itu sendiri. Dalam latihan berikutnya, salah satu dari Anda akan menggunakan 1 menit untuk memberitahu pasangan Anda sebuah kenangan indah yang terjadi sebelum Anda bertemu satu sama lain. Saat Anda berbicara, ungkapkan perasaan Anda tentang memori. Lalu, yang mendengarkan harus meringkas apa yang telah didengar, terutama menggambarkan perasaan yang telah diungkapkan. Lalu bertukar peran.
Beberapa dari Anda mungkin merasa sulit untuk mendengarkan, tapi kami ingin meyakinkan Anda bahwa Anda bukan satu-satunya. Salah satu contoh dalam kursus pernikahan adalah mendengarkan satu sama lain. Aku adalah seorang penyela alami, dan Sanam harus mengatakan sesuatu dalam kursus. Yang harus dia lakukan adalah dia harus membicarakan sesuatu dan kemudian saya harus mendengarnya. Saya harus mengulang yang dia katakan. Sayangnya aku bahkan tidak bisa membiarkan dia memberitahu apa yang perlu dia katakan tanpa aku menyalanya. Jadi dia duduk di sana dengan tangan Iya. menutup mulutnya. Ya, untuk membantu situasi, dan itu membantu karena dia diam selama beberapa menit. terima kasih. Jadi itulah yang telah kami pelajari. Yang sebenarnya saya butuhkan ini adalah sesuatu yang tidak saya sukai. Yang saya perlu, saya menutup mulut saya dan menutupinya. Dan luangkan waktu untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Itu membuat perbedaan nyata bagi pernikahan kami berdua bersama. Bukan hanya saya yang selalu berbicara. Sebentar lagi Sila dan saya akan menjadi model mendengarkan dengan efektif untuk Anda. Sila akan memberitahu tentang sebuah isu yang membuat dia khawatir dan aku tidak tahu apa itu. Jadi, ini sama sekali tidak dilatih. Tapi, sebelum kita melakukannya, kita akan melihat secara singkat 5 langkah untuk mendengarkan secara efektif yang akan dilakukan. Anda akan menggunakan 5 langkah di manual saat kita mencobanya. Langkah pertama adalah memperhatikan dan tidak mengganggu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rata-rata individu mendengarkan hanya 17 detik sebelum menyela. Dan bahasa tubuh kita juga berbicara banyak. Lihatlah wajah suami atau istri Anda dan teruslah melihat mereka untuk menunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Bahkan jika mereka berpaling saat berbicara. Jangan melakukan hal lain pada saat bersamaan. Jika mereka marah, menunjukkan bahwa kita mendengarkan mungkin berarti mengelurkan tangan atau memegang tangan mereka. Langkah kedua adalah menempatkan diri di posisi pasangan Anda. Pasangan kita mungkin berjuang untuk mengekspresikan diri. Mereka mungkin tidak terbiasa atau hanya bisa mengungkapkan perasaan ketika berbicara. Jangan terburu-buru dan jangan takut untuk diam. Langkah ketiga adalah memperhatikan perasaan mereka. Bila Anda telah mendengarkan yang ingin dikatakan pasangan Anda, renungkan kembali apa yang mereka katakan, yaitu katakan pada mereka poin utama dari apa yang Anda dengar, terutama perasaan yang mereka ungkap. Pada tahap ini Anda bukan menyetujui atau tidak menyetujui atau memberikan pendapat Anda sendiri. Giliran Anda nanti. Merefleksikan kembali membantu kita mengetahui apakah kita benar-benar mengerti apa yang dikatakan pasangan kita. Ini membantu mengetahui apakah mereka sudah mengerti. Mungkin terasa canggung pada awalnya karena kita ingin mengatakan apa yang kita pikirkan, kita ingin memberikan sudut pandang kita. Tapi itu membuat perbedaan besar dan ini sangat kuat dalam pernikahan. Suami atau istri merasa mereka tidak sendiri. Kita memasuki dunia mereka dan menunjukkan kita peduli. Sesi komunikasi sangat bagus. Sebagian karena Liz harus mendengarkan saya, mengungkapkan perasaan saya yang tidak sering terjadi. Ya, saya banyak bicara. Jadi, ketika kami melakukan latihan di mana pada dasarnya giliran David untuk berbicara, dan saya benar-benar tidak diizinkan untuk mengganggu atau mengatakan apapun, dan saya merasa cukup sulit. Dan pada akhirnya, David tidak bisa mengatakan cukup betapa itu sangat berarti baginya dan betapa menakjubkan perasaannya jika aku mendengarnya. Dan saya sangat terkejut bahwa dia merasa sangat kuat dan ini membuat saya menyadari dia tidak melakukannya dengan baik. Saya mencoba Itu lebih sangat keras. Ya, Langkah keempat adalah bertanya kepada pasangan kita, apa bagian terpenting dari apa yang telah Anda katakan? Ini membantu mereka untuk fokus. Tunggu sambil memikirkan apa yang ingin mereka katakan. Dan saat mereka bicara, renungkan kembali apa yang Anda dengar. Orang seiring membicarakan masalah yang sangat penting bagi mereka. Mengajukan pertanyaan yang tepat memungkinkan percakapan mendalam. Yang kelima adalah membantu mencari tahu apa yang perlu mereka lakukan. Daripada memberi saran atau memberitahu pasangan kita apa yang harus mereka lakukan, kekuatannya 100 kali lebih kuat jika kita membantu mereka menemukan sendiri cara memecahkan masalah mereka. Dan memberi ide yang akan mereka lakukan dalam situasinya. Mungkin kita tidak perlu melakukan apapun. Membicarakannya sudah cukup. Akhirnya, tanyakan apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan. Jangan berasumsi bahwa Anda mengetahui segalanya. Beri waktu dan ruang pasangan untuk berbicara. Kami minta Anda mempraktikkan 5 langkah itu.
Tapi pertama-tama, kita akan mencoba memberi contoh bagaimana mendengarkan yang efektif. Untuk mengingatkan mengenai masalah yang sedang dibahas, orang yang sedang dibahas permasalahannya memegang sesuatu. Kita akan menggunakan serpet meja ini. Terima kasih. Itu masalah saya. Kita akan fokus, jadi saya harus menahannya. Peran saya adalah mendengarkan dan merespon dengan tepat. Jadi, kita lihat. Saya ingin memberitahu Anda pada sesuatu yang penting sebelum saya berbicara dengan Niki tentang masalah ini. Kami harus menunda liburan singkat di Paskah yang seharusnya kami jalani. Dan kami mengatur ulang untuk akhir Mei ini. Dan kami akan pergi dan menginap di hotel kecil di pedesaan yang anak perempuan dan menantu kami rekomendasikan kepada kami. Jadi sayang, apa masalah yang mau kamu bahas? Nah, masalahnya adalah tentang liburan kita di akhir Mei saat kita akan pergi ke hotel kecil yang direkomendasikan Christy dan Rick kepada kita. Dan saya sangat menantikan saat itu. Dan sangat menantikannya karena mereka menunjukkan kepada kita foto bagus dan betapa baiknya penampilannya. Tapi juga karena kita sudah begitu sibuk dan saya sangat senang denganmu dan saya memiliki waktu untuk kita sendiri selama 3 atau 4 hari. Dan kemudian pada akhir pekan saya mengira akan memeriksa dengan kamu bahwa ya kamu telah benar-benar memesannya. Jadi saya agak ragu berkata, oh kamu telah memesan hotel itu bukan? Karena saya tidak ingin mengganggu kamu tentang hal itu. Dan kamu tahu hal semacam itu dan kamu bilang belum. Dan tahukah kamu saya benar-benar kesal. Dan sebenarnya saya sadar bahwa saya jauh lebih kesal daripada yang saya sadari. Dan saya pikir ada 2 alasan untuk itu. Yang pertama adalah saya benar-benar mengira kamu telah melakukannya. Karena kita bicara dengan sangat baik, kita bicarakan semuanya, kamu bilang iya, kamu akan cek apakah punya kamar cadangan dan saya tahu ada 6 ruangan dan saya pikir hebat dia akan memesannya dan memang begitu. Jadi itulah alasan pertama bahwa kamu belum melakukannya. Dan kemudian alasan kedua adalah bahwa kamu tahu pergi selama 4 hari hanya dengan kamu begitu istimewa bagi saya. Pada saat itu hanya kita bersama dan kamu tahu saya sangat menantikannya. Dan tiba-tiba semuanya seperti buah pir. Dan saya berpikir, baiklah, saya benar-benar kesal. Saya benar-benar kecewa. Karena kita mungkin tidak pergi. Dan sebenarnya saya merasa benar-benar dikecewakan oleh kamu. Coba saya lihat apakah saya sudah mengerti. Dan saat kita pergi pada akhir Mei dan pergi untuk tinggal di hotel kecil itu, dan kamu benar-benar ingin segera pergi. Dan kemudian di akhir pekan ketika kamu lihat bahwa saya belum berhasil memesan hotel, kamu benar-benar kesal. Dan kamu kesal karena kita berdua sangat sibuk dan karena kamu benar-benar menantikannya. Saya pikir apakah kamu mengatakan alasan kedua karena hanya ingin pergi sendiri selama 4 hari sangat berarti bagi kamu? Apakah Ada yang itu lain, masalahnya? ada hal lain yang tidak saya katakan. Apakah itu juga sangat spesial saat kamu mengaturnya dan Ya. kamu sudah tahu semuanya. Karena itu semacam perlakuan nyata bagi saya dan saya berharap bahwa kamu telah melakukannya. Tapi saya benar-benar kesal saat kamu belum melakukannya. Jadi kamu kecewa karena bagimu sangat spesial saat saya mengaturnya dan kamu sangat kecewa saat tahu saya tidak melakukannya. Jadi apa bagian terpenting dari apa yang telah kamu katakan? Nah, saat itulah kamu mengatakan bahwa kamu akan melakukan sesuatu dan kemudian saya tidak ingin mengganggu kamu. Tapi saya benar-benar ingin tahu bahwa kamu akan melakukannya karena kalau tidak saya hanya pikir baiklah saya bisa melakukannya tapi mungkin akan berbeda karena akan sangat hebat saat kamu melakukannya. Ya, jadi paling penting adalah saya katakan bahwa saya akan melakukannya dan kamu tidak ingin mengganggu saya, tapi kemudian kamu lihat saya belum melakukan dan kamu pikir bisa sendiri dan itu seperti kehilangan Ya, perhatian tentu istimewa. saja. Apakah itu? Nah,
Adakah yang ingin kamu lakukan atau sukai tentang apa yang baru saja kamu katakan? Nah, saya masih belum tahu jawabannya apakah kita benar-benar punya tempat, tapi entah kita punya atau belum mendapat tempat di hotel kecil itu, saya tetap sangat suka pergi ke suatu tempat di daerah itu. Dan saya yakin kamu bisa menemukannya. Jadi saya senang jika kamu yang mengaturnya. Jadi benar-benar apa yang kamu inginkan adalah agar saya mengaturnya. Apakah kita masih bisa menginap di hotel itu? Dan saya yang mengaturnya. Apa ada yang lain yang kamu katakan? Tidak, saya hanya ingin menantikan waktu kita. Nah, itu sangat membantu. Tapi jangan khawatir, saya memberi Niki kesempatan untuk mengatakan sudut pandangnya setelah sesi ini. Dan kami akan memberitahu Anda bagaimana kelanjutannya. Sekarang giliran Anda untuk latihan ini, mendengarkan dengan efektif yang akan Anda lihat di manual. Masing-masing Anda mengambil masalah yang mengganggu dan yang belum Anda diskusikan sebelumnya. Dan saran kami untuk pertama kalinya, jangan pilih isu yang telah menyebabkan banyak konflik di antara Anda. Ikuti panduan dalam latihan efektif mendengarkan dengan orang yang Anda ajak bicara yang merefleksikan kembali dan mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang saya tanyakan pada Sila. Anda akan melihatnya di manual. Dan orang yang berbicara memegang sesuatu, kamu bisa menggunakan serbet, meja, pulpen, atau yang lainnya, dan beralih peran sehingga masing-masing punya kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan.
Melakukan latihan untuk beberapa dari Anda mungkin sangat sulit. Anda merasa sulit untuk mendengarkan. Dan kami mendorong Anda dengan latihan menjadi lebih mudah dan akan ada banyak kesempatan berlatih selama kursus. Saya pikir bagi kita berdua, sesi komunikasi adalah sesi yang paling berarti dalam keseluruhan kursus pernikahan. Ya, Kami pikir kami bagus untuk memulai, tapi kemudian kami sadar bahwa kami memiliki banyak titik buta yang tidak kami sadari. Jadi itu fantastis. saya pikir belajar mendengarkan satu sama lain adalah hal mekanis yang harus kita praktikkan, tapi sebenarnya kita bisa mengatakan selama 1 tahun lebih sedikit. Hal itu terjadi secara alami dan komunikasi kami lebih jelas. Kami lebih paham satu sama lain. Beberapa Anda mungkin sulit untuk mengungkapkan perasaan. Komunikasi mendalam mengharuskan kita terbuka tentang batin dan membuat diri kita rentan satu sama lain. Jika gagal mengkomunikasikan emosi yang menyakitkan atau kompleks dan mencoba mengatasi masalah sendiri, kita dapat dengan mudah mulai terbelah. Sekarang saatnya mendengar Richard dan Zoe, pasangan istimewa kita sesi ini. Kami datang di kursus pernikahan karena kami berpisah selama 8 bulan. Ketika Zoe memanggil saya dan berkata saya siap untuk mengikuti kursus perkawinan, saya pikir saya berhutang kepadanya dan kepada anak perempuan kami, kepada hubungan kami untuk memberikan satu usaha terakhir. Saat sebelum Natal, sebuah selebaran masuk melalui pintu tentang kursus pernikahan. Saya membuka dan membacanya, dan salah satu kesaksian di dalamnya adalah menuju perceraian. Jadi saya pikir, nah itu saya, mari kita baca. Jadi saya membaca. Pasangan itu ikut kursus pernikahan dan kemudian sangat bahagia dan tidak bercerai. Jadi saya pikir, kalau bisa untuk mereka, bisa juga untuk saya. Jadi saya tanya pada Richard apa dia ingin ikut kursus, dia jawab ya. Setelah berpisah selama 8 bulan, kami belum berbicara satu sama lain tentang perasaan kami. Kami tidak pernah membicarakan hal lain selain hal yang berkaitan dengan perawatan anak atau keuangan. Saya cukup khawatir dan gugup. Saya tidak ingin benar-benar pergi. Saya sangat gugup karena Richard bukan tipe orang yang suka bicara. Dan saya membayangkan kami benar-benar terisolasi dan tidak mengatakan apapun. Saya bukan tipe orang yang suka membicarakan perasaan saya pada saat terbaik, jadi berbicara di ruangan yang penuh orang adalah hal yang menakutkan. Saya sangat terkejut karena rasanya seperti seseorang telah membuka mulutnya. Karena dia bicara, kami bicara, dan itu sangat bagus. Di akhir malam pertama, kita bertemu dan membuat perubahan. Di malam yang panjang dengan ujian dan tugas rumah, bahwa kita telah mengikuti kursus pernikahan. Jadi, kami bertemu di rumah saya. Kami makan bersama, berbaring, dan membiarkan sore itu berkembang. Dan kami mengobrol tentang usia, dan usia. Kami tidak bergerak selama mungkin 3 atau 4 jam. Kami hanya mengobrol. Rasanya benar-benar bagus untuk berbicara lagi dan untuk mengingatkan perasaan kami saat pertama kami bersama. Saat kami kembali bersama, kami merahasiakannya selama beberapa bulan hanya untuk mencegah tekanannya. Sebelum mengikuti kursus pernikahan, komunikasi kami cukup buruk. Kami sangat tidak pandai mengekspresikan perasaan kami, terutama diriku sendiri. Dulu saya sangat menghindari konflik. Saya tidak pernah membawa masalah yang kami hadapi dan selalu menguburnya jauh di dalam lubuk hati yang menyebabkan masalah di antara kami. Saya juga sangat buruk dalam mendengarkan Dan kami berdua bukan pendengar yang baik. dan menyelesaikan masalah. Kami akan selalu senang dengan beberapa saran yang bermanfaat. Dulu saya sering menyela. Alih-alih sebenarnya hanya mendengarkan apa yang ingin dikatakan orang lain. Saya merasa cukup sulit untuk membuatnya mengerti apa yang ingin saya katakan dan melihat sesuatu dari sudut pandang saya. Dengan mendengarkan dengan baik dan mengulanginya kembali apa yang dia katakan, dia menyadari bahwa saya telah mendengarkan dengan benar. Saya mengerti apa yang dia katakan dan karena itu dia merasa lebih dihargai. Saat kami berpisah, aku sangat berharap bisa kembali bersama. Saya tahu bahwa jika kami memperbaiki hubungan kami akan baik sekali. Ikut kursus pernikahan sangat membantu karena memberi kami seperangkat alat dan teknik yang baik dapat digunakan untuk membangun hubungan yang benar-benar baik. Sebelum kami mengikuti kursus pernikahan, tidak ada masa depan untuk hubungan kami. Tapi sekarang kami kembali bersama putri kami bisa membangun kehidupan keluarga yang kuat dan menanti masa depan bersama. Untuk pekerjaan rumah, kami memasukkan latihan yang disebut seberapa baik komunikasi Anda.
Kami ingin Anda mengidentifikasi area yang Anda bicarakan dengan baik dan hal yang tidak Anda sukai untuk dibicarakan atau Anda hindari. Kemudian kami menyarankan agar Anda mengambil salah satu area yang belum Anda diskusikan dan gunakan proses yang sama seperti yang Anda lakukan pada sesi ini. Salah satu dari Anda memegang serbet atau apapun yang Anda putuskan, yang lain mengikuti 5 langkah untuk mendengarkan secara efektif. Banyak pasangan mengakui pentingnya mempelajari kembali seni percakapan sebagai pasangan. Dan untuk melakukannya sangat penting menghabiskan waktu berkualitas bersama secara teratur. Saat anak-anak kami berada di tahap remaja dan cukup tua, untuk ditinggalkan sendiri, kami biasa punya waktu ketika kamu pulang kerja. Dan kami akan mengunci diri di dapur. Selama setengah jam yang baik, sementara kamu mengeluarkan semuanya dan kamu membicarakan hari kami. Jadi mereka tidak diizinkan mendekati kami. Karena kami bertemu, kami memberi diri kami waktu itu pada awal malam hari. Baik jenis lari dari masalah kantor atau semua yang terjadi di rumah. Anda tahu ada 4 di antaranya dengan teman atau apa saja. Kita tidak saling memberikan waktu yang kita butuhkan. Dan sesuatu yang kita temukan selama pernikahan dan apa yang disebut tuning in adalah kita saling menyesuaikan diri. Anda tahu, kesalahpahaman muncul dan seterusnya. Dan itulah saat kunci kami. Waktu pernikahan mingguan kami sangat penting bagi kami untuk berkomunikasi satu sama lain. Kami sarankan Anda melihat agenda atau kalender sebelum pulang. Ambil waktu bersama di antara sekarang sampai dengan sesi berikutnya untuk pernikahan Anda. Saya akan mengakhiri sesi ini dengan doa, tetaplah di tempat. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang berkomunikasi. Terima kasih kami dapat mencurahkan hati kami kepadamu dan Engkau selalu mendengarkan. Bantu kami bersikap baik dalam mengekspresikan perasaan dan mendengarkan, agar kami dapat bertumbuh dalam pemahaman dan saling mendukung satu sama lain. Dan kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, sekian untuk sesi ini, dan kami harap Anda dapat terbantu dalam berbicara dan mendengarkan. Kami harap Anda ikut lagi di sesi berikutnya. Selamat tinggal. Selamat tinggal.